Tuhan beserta semua kita hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus memberkati. Saya ucapkan duka cita, kesedihan, ketika air mata tumpah, Tuhan ubah jadi permata. Itu kan beling-beling, amin. Ada pengharapan, selalu baru setiap hari. Tuhan Yesus ubah kesukaran menjadi bintang-bintang, beling-beling, amin. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, kita siapkan hati kita, teduhkan hati kita untuk mendengarkan sabda firman kesembuhan bagi setiap Bapak Ibu dari Tuhan Yesus Kristus yang kita cintai dan kita kasihi. Saya katakan pujian ini, kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kau tahirkan kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang, kau rangkai air mata jadi permata. Betapa beda jalanmu dari jalanku, seperti langit dan bumi jaraknya. Tak pernah ku punya kekasih sahabat setia seperti Yesus. Dia rangkai air mata jadi permata. Angkat dua tanganmu, mari kita puji kekasih kita, Yesus. Oh Yesus, Yesus, oh Yesus. Tak pernah ku punya sahabat kekasih setia seperti Yesus. Dia rangkai air mata jadi permata. Hati kami siap untuk mendengar sabda firman-Mu ya Tuhan. Berfirmanlah, kata demi kata yang kami dengar adalah sabda firman yang menghidupkan setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau menjadi sahabat kami yang sangat setia. Begitu banyak air mata tumpah oleh karena penderitaan, kesakitan, kelemahan, aniaya, keadaan yang sulit. Tapi Engkau hadir Tuhan. Engkau ubah air mata kami menjadi mata air, dan mata air Engkau rangkai menjadi permata yang indah. Amin. Kau rangkai air mataku jadi permata, kau ubah kabut hitamku menjadi sutra, kau tahirkan kesukaran, kau ubah jadi bintang-bintang. Dia rangkai air matamu jadi permata. Dia rangkai air matamu jadi permata. Yesus rangkai air mata jadi permata. Beling-beling kesukaran jadi
bintang-bintang kepahitan menjadi sutra yang indah. In Jesus' name. Amen. Praise God forevermore. Glory to God. Thank you, Lord Jesus. Woo! Haleluya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, suatu ketika Pastor mendapatkan sebuah kiriman chat WhatsApp. WhatsApp apa ya? Pastor coba bacakan saja ya WhatsApp yang kami terima. Bunyinya seperti ini. Shalom. Kami mewakili umat Katolik. Hari ini kami merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Dan kami percaya bukan suatu kebetulan bahwa hari ini kami digerakkan untuk menonton pelayanan Pastor Andy di channel YouTube namanya Nul, yang mungkin karena Pastor ini tidak tahu setting ya. Beberapa orang melihat channel YouTube itu namanya Nul. Mungkin settingan awal itu kurang lebih 10 tahun lalu. Dan sekarang belum tahu bagaimana cara merubahnya. Tapi ada juga yang sudah melihat channelnya Pastor Andi Simon TV. Ya, jadi mereka melihat entah dari kota mana, negara mana, tapi mereka melihat channel YouTube Pastor Andy namanya Nul, ya. Oke, Pastor baca lagi ya. Pelayanan yang indah sekali dan sungguh menjadi berkat bagi umat manusia. Hore! Pelayanan Tuhan Yesus yang saya kerjakan sudah menjadi berkat. Amin. Menjadi berkat bagi umat manusia tanpa terkotak-kotak oleh agama, ras, budaya, atau apapun. Yes, makasih Tuhan Yesus buat kemampuan untuk boleh menjadi berkat bagi sesama. Amin. Lanjut. Limpah berkat Tuhan Yesus menyertai setiap pelayanan dan setiap jiwa-jiwa yang Tuhan percayakan, menyertai perjalanan pelayanan Pastor Andi Simon. Terimalah persembahan kasih. Wah, mewakili umat Katolik memberi persembahan kasih kepada Pastor. Dikatakan, terimalah persembahan kasih yang tidak seberapa ini. Pasti bukan jumlahnya, bukan besar kecilnya, tetapi sebuah keikhlasan, ikhtiar, ketulusan dari hati umat Katolik. WA ini mewakili dengan ucapan terimalah persembahan kasih yang tidak seberapa ini. Marilah tetap mewartakan kerajaan surga dan menyerukan pertobatan serta kerahiman Tuhan. Our love and pray in Jesus Christ always. God is love. Terima kasih yang sudah mengirimkan cek ini, yang mengatasnamakan mewakili umat Katolik yang terkasih. Yes. Terima kasih Tuhan. Di usiaku hari ini, Engkau beri kepercayaan untuk boleh melayani semua orang. Dan terima kasih juga melalui umat Katolik yang tentu saudara-saudara nanti bisa cek sendiri, bisa pelajari, bisa tanya-tanya bagaimana latar belakang sampai lahirnya
satu hari yang tepatnya dirayakan 30 tahun yang lalu, ya, itu saudara-saudara tanggal 11 Februari, berarti kemarin. Dan mereka memberi apresiasi pelayanan Pastor Andy, ya, yang mau melayani orang-orang sakit tanpa batasan agama dan juga tidak dikotak-kotakan oleh ras, suku, dan bahasa. Terima kasih. Dan terima kasih juga buat kepercayaannya memberkati Pastor Andy, menabur benih di ladang Tuhan. Semua ini boleh dipakai untuk memuliakan Kristus. Terima kasih. Terima kasih. Ada pribadi yang memberkati hamba Tuhan. Terberkatilah mereka, apa yang mereka tabur, biarlah Tuhanlah yang memberkati dan mereka menuai dari, seperti mereka katakan, kerahimannya Tuhan. Saudara-saudara sekalian, memang di dalam Bible juga banyak mencatat. Contoh seperti di dalam Yakobus pasal 5 ayat 14. Di sana dikatakan, kalau ada orang yang sakit, baiklah ia memanggil penatua. Penatua itu bisa juga hamba Tuhan. Pastor itu didominasi oleh saudara kita Katolik. Romo, kalau sebutan pastor itu dari gembala, ya, yang kita ambil dari Efesus pasal 4 ayat yang ke-11. Gembala dalam berbahasa Inggris, Inggris-Inggrisan nih ya, disebut pastor. Jadi sebetulnya sangat ironis dan sangat disayangkan kalau ada yang sudah melayani Tuhan, apalagi gelarnya doktor, master, sarjana teologi, tapi belum bisa membedakan antara pastor dalam dialek Inggris disebut gembala dengan pastor dalam sebutan imam orang Katolik. It's okay lah, mungkin setiap orang pengetahuan berbeda-beda. Pastor Andy menghargai tanpa bermaksud untuk menjelekkan atau menghakimi, karena saya juga hamba Tuhan yang masih banyak kekurangan dan masih terus belajar. Nah, menurut Yakobus 5:14 Bapak Ibu, di sana kalau ada orang sakit, baiklah mereka mengundang penatua, hamba Tuhan, pastor, romo, pester, gembala, pendeta, diaken, majelis, tua-tua jemaat untuk datang mendoakan. Ya, Pastor Andy bukan orang yang pintar, tidak juga menguasai sejarah, tapi saya yakin asal muasalnya dirayakan satu hari oleh umat Katolik menjadi perayaan orang sakit sedunia, dan bahkan kemarin 11 Februari 2022 sudah yang ke-30. Pasti ada latar belakangnya. Seperti yang saya katakan, saya bukan hamba Tuhan yang pintar, saya tidak bisa secara fasih menjelaskan semua sejarah, latar belakang, doktrin, dogma. Tidak Bapak Ibu. Saya hamba Tuhan yang tidak pintar, tapi mau melakukan apa yang Tuhan ajarkan. Saya hamba Tuhan yang tidak punya ilmu yang banyak, tapi saya belajar rendahkan hatiku untuk dengar-dengaran apa yang Tuhan katakan dan belajar melakukan apa yang Tuhan kehendaki. Itu saja Bapak Ibu. Saya tahu banyak hamba Tuhan yang hebat, pintar, Tuhan pakai luar biasa, keren. Biarlah nama Tuhan dipermuliakan, baik jiwa-jiwa boleh mendapat keselamatan dan pertolongan dari Tuhan Yesus. Saya percaya pasti ada yang melatar belakangi bagaimana saudara kita umat Katolik ini sampai merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Barangkali pemimpin mereka seperti misalnya Yohanes Paulus atau Santo atau pemimpin-pemimpin dari umat Katolik yang terkasih,
barangkali pernah sakit. Dan ketika sakit, menyadari, merasakan bahwa sakit itu pasti satu keadaan yang tidak enak. Sehingga dari sakit itu, mereka menyadari perlu Tuhan untuk menyembuhkan. Amin. Dan memang sampai hari ini Tuhan masih menyembuhkan. Amin. Dan barangkali lewat sakit juga mengingatkan bahwa mari mendoakan orang-orang sakit itu pelayanan yang perlu. Karena sebagai imam, sebagai hamba Tuhan, kita itu memang harus menguatkan. Sekalipun kita sendiri perlu dikuatkan, tetapi kita tidak boleh menyampaikan pesan yang melemahkan. Kalau hamba Tuhan, imam, Katolik, pastor, pendeta, perlu dikuatkan. Biarlah mereka sebagai hamba Tuhan meminta kekuatan dari Tuhan. Terima kasih buat pemberian persembahannya. Ini katakan memang jumlahnya tidak seberapa, tetapi saya bersyukur kami hamba Tuhan ada umat Katolik yang digerakkan untuk menyaksikan pelayanan-pelayanan Tuhan dalam pelayanan kami yang sederhana ini. Dan mereka digerakkan untuk menopang pekerjaan Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Jadi kalau kita diingatkan, dan ini bukan berarti apa yang saya sampaikan, semua ini plek tercatat di kitab suci. Seperti misalnya temanya, merayakan hari orang sakit sedunia dari umat Katolik. Pastor hargai. Ini sebuah pengalaman keimanan, pengalaman mengiring Tuhan Yesus Kristus. Dan memang Bapak Ibu, pribadi Tuhan Yesus adalah pribadi yang suka menyembuhkan orang-orang sakit. Oke? Bagaimana pribadi Tuhan Yesus menyembuhkan orang-orang sakit? Let's go. Time for Bible. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat mendengarkan. Loh, tadi Pastor, tadi kan introduction, pembukaan. Nah, sekarang kita akan membuka Bible, ya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-6. Kita melihat 5 ayat saja, mulai ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-5. Ya, Yohanes pasal 6 ayat 1, 2, 3, 4, 5. Selamat mendengarkan Bapak Ibu Saudara-saudaraku yang terkasih dimanapun kita berada. Demikianlah sabda firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara, sesudah itu Tuhan Yesus berangkat ke seberang Danau Galilea, yaitu Danau Tiberias. Nah, di sana ada orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Kenapa banyak orang mengikuti Tuhan Yesus? Jujur, belum semua mengenal keselamatan, dan juga barangkali tidak semua mau terima Yesus sebagai Tuhan, sumber keselamatan, juru selamat. Tapi berbondong-bondong orang datang, suka mendekat kepada Tuhan Yesus. Kenapa? Karena Tuhan Yesus pribadi yang suka menyembuhkan orang sakit dimanapun Tuhan Yesus berada, suka menyembuhkan orang sakit. Pribadi inilah yang harusnya ada
di dalam pribadi setiap orang percaya, atau mereka menyebut diri sebagai anak-anak Tuhan Yesus. Karena rohnya ada. Roh Bapa ada di dalam anak. Kesukaan Tuhan juga harusnya ada dalam kesukaan kita sebagai pengikutnya, sebagai orang yang percaya kepadanya. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Why? Karena mereka melihat mujizat penyembuhan. Yang diadakannya terhadap orang-orang sakit. Jadi di mana saja Tuhan Yesus suka menyembuhkan orang sakit. Di mana saja. Mari Bapak Ibu, lewat ayat ini yang kita baca, mari kita saling mendoakan. Di sekitar kita, barangkali kita temui ada orang sakit. Mari, kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, rohnya ada. Dia disebut Immanuel, manunggal dengan kita. Mari kita juga menjadi pribadi yang suka memperhatikan orang-orang sakit. Suka mendoakan orang-orang sakit. Dan Tuhan juga suka menyembuhkan orang-orang sakit. Di mana-mana mereka melihat mujizat penyembuhan yang diadakannya terhadap orang sakit. Siapa yang buat? Tuhan Yesus. Hari ini, siapa yang menyampaikan firman Tuhan di bumi? Saudara-saudara orang percaya, hamba-hamba Tuhan. Meskipun Bapak Ibu ada karunia mengajar, itu baik. Ada karunia berkata-kata dalam speak in tongue, glosolalia, bahasa lidah, itu baik. Karunia memiliki roh yang suka menyembah, seperti Raja Daud. Kesukaannya intim, suka menyembah, suka berdoa seperti Daniel. Itu bagus. Tapi Tuhan Yesus juga suka menyembuhkan orang-orang sakit. Biarlah kesukaan ini ketika disatukan, tidak ribut, tidak berantem, tidak sikut menyikut, tidak saling menjelekkan, tetapi menjadi satu kesatuan yang saling melengkapi. Setiap orang berbeda-beda. Bapak Ibu sekalian, khususnya hamba-hamba Tuhan, jangan coba-coba menantang Pastor Andy untuk lari. Karena setiap hari Pastor Andy lari di jalanan. Kalau Bapak Ibu hamba Tuhan, sesama rekan pelayanan, tidak terbiasa untuk lari, jangan coba-coba menantang. Pasti capek, pasti udah. Dan Pastor Andy juga tidak perlu menantang. Saya merasa bisa, lantas menantang rekan-rekan pelayanan untuk membuktikan kebisaanmu, ikut saya lari. Pasti tidak bisa, dan saya nggak perlu sombongkan. Karena setiap orang punya kemampuan berbeda-beda dari Tuhan Yesus. Kalau ada orang yang hamba Tuhan tiap hari kerjaannya debat, dia aktivitasnya debat, lantas mau nantang Pastor Andy debat, ya pasti saya tidak bisa, saya tidak mampu, saya tidak ahli debat. Kalau ada orang yang pintar ngakunya sebagai hamba Tuhan, dia kelasnya profesor, doktor, mau tantang Pastor Andy, aduh, seandainya pun bisa, saya tidak mau. Karena saya menghargai setiap perbedaan, setiap kelebihan, setiap orang berbeda-beda. Jadi, setiap kita akan menjadi tajam di bidang masing-masing. Meskipun demikian, kita tidak boleh arogan, sombong, menonjolkan
dan merasa lebih daripada orang lain. Itu bukan sifat Tuhan Yesus yang diajarkan, yang turun padaku, bukan. Tuhan Yesus suka menyembuhkan dan bersyukur. Salah satu kesukaan Tuhan Yesus, saya boleh setia mengerjakannya hari ini. Dan Tuhan berkati saudara-saudara. Sekarang kita lanjut ayat 3 sampai yang kelima. Dan Tuhan Yesus setelah itu naik ke atas gunung dan di sana duduk dengan murid-muridnya. Dan Paskah, hari raya orang Yahudi, sudah dekat. Ayat yang kelima. Nah, ketika Tuhan Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa banyak orang berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Jadi Tuhan Yesus adalah sosok pribadi yang suka menyembuhkan orang sakit di mana saja. Tuhan Yesus juga suka memberi makan. Nah, ini yang harusnya kita semua sebagai anak-anaknya, apalagi sebagai orang yang melayaninya, apalagi orang yang dapat makan dari pelayanan pekerjaan Tuhan. Iya, hamba Tuhan itu, kalau pastor bisa kasih ilustrasi, dapat makan dari pelayanan. Apalagi misalnya gembala dipercaya gereja, ada namanya menjalankan kolekte persembahan. Itu ada jatahnya. Ya, setiap orang cara mengelola berbeda-beda. Itu juga bukan area Pastor Andy. Itu setiap organisasi beda-beda cara mengelolanya. Tapi penghidupan hamba Tuhan itu secara umum di Indonesia itu dari, kalau dia full timer ya namanya persembahan kasih bulanan. Kalau dia gembala ya ada namanya dari persepuluhan atau persembahan umat Tuhan. Jadi bahasa Pastor katakan, gembala hamba Tuhan hidup dari pelayanan. Tapi kita tidak boleh kita sombong. Dapat berkat sedikit, mengucap syukur. Jangan kita lantas menjelek-jelekkan orang yang Tuhan percaya berkat yang lebih besar. Kita berkata dia salah, kita berkata dia makan uang persepuluhan. Aduh, itu mengerikan Bapak Ibu. Yang memberkati itu Tuhan. Jadilah hamba yang rendah hati, hamba yang setia. Kalau hari ini berkat masih sedikit, bersyukur, tekun, setia. Ketekunan seseorang tidak akan mengkhianati hasil. Apalagi kita tekun, setia, ulet, sungguh-sungguh di ladang Tuhan. Tuhan itu tidak tidur. Tuhan melihat kita. Mata Tuhan melihat apa yang kau buat. Jangan iri, jangan dengki. Jangan sombong punya kakak. Jangan. Sebetulnya kita semua manusia, saudara-saudara, itu hidup dari pemeliharaan Tuhan. Cuma ada memang bekerja di marketplace-nya, di ladangnya, ada usahanya. Misalnya Andi berkati punya kapal, punya tambang, punya toko, punya pabrik, punya usaha CVPT. Tuhanlah yang memberkati. Ini keimanan saya, ini saya percaya. Berkat Tuhan jadikan kaya. Tuhan memberkati orang yang dikasihinya meski sedang tidur. Tapi jangan kebanyakan tidur. Nanti gode 8 jam maksimal. 8 jam bekerja. 8 jamnya ngapain? Ya, bersama keluarga, melayani, doa, baca firman Tuhan. Kalau mau tumbuh, amin, amin, amin. Jadi Tuhan Yesus, saudara-saudara, suka menyembuhkan. Yang kedua, Tuhan Yesus suka memberi makan orang. Nah, ini yang pastor mau contoh, dan pastor mengajak Bapak Ibu juga menjadi pribadi, ya. Dalam momentum, pastor ucapkan kepada umat Katolik yang merayakan orang sakit sedunia yang ke-30, tepatnya 11 Februari kemarin.
Karena sosok Tuhan Yesus itu suka menyembuhkan. Yang kedua, kita membaca, saudara-saudara, dalam Yohanes pasal 6 ayat yang kelima, Tuhan Yesus suka memberi makan orang. Mari, kalau mau contoh ini. Jangan suka berdebat. Tuhan Yesus sendiri ketika bertemu orang-orang Farisi, Tuhan Yesus meninggalkan mereka. Tuhan Yesus bukan pribadi yang suka debat, apalagi metenteng-metenteng merasa jago debat, tidak. Kita contoh dua hal ini yang sudah kita baca. Tuhan Yesus suka menyembuhkan orang sakit, amin. Tuhan Yesus suka memberi makan, amin. Saya juga dong mau belajar. Meskipun saya bukan orang kaya, saya bukan pengusaha, tetapi saya mau belajar memberi. Saya mau belajar berbagi. Saya mau belajar memberi makan sesamaku yang membutuhkan. Saya mau belajar peduli. Apalagi, saudara-saudara, kalau saya pikir hidup ini mau cari apa lagi? Coba saudara-saudara pikirkan hal yang sama. Dengan usia Bapak Ibu sudah menjelang 50. Dan banyak hal Tuhan percaya. Mungkin dunia usaha yang baik, keluarga yang puji syukur dipulihkan, baik, amin. Anak-anak juga sudah besar, amin. Coba tanya, mau cari apa lagi sih sebetulnya? Kalau misalnya kita menjawab, sudah nggak ada lagi, artinya Tuhan mencukupkan. Kalau jawaban saudara sama dengan pastor, tidak ada lagi, ya sudah, hiduplah untuk Tuhan. Hiduplah menjadi berkat bagi sesama. Layani seorang yang lain dengan kasih Tuhan. Kalau ada padamu sedikit, meskipun sedikit, karena kata cukup itu relatif. Kalau mau ikut hati manusia, keserakan manusia, tidak pernah cukup. Jadi ketika engkau punya sedikit, belajarlah berbagi, meskipun sedikit. Jadi orang hidup itu apa adanya, bukan ada apanya. Hiduplah untuk Tuhan dan bukan untuk dunia. Hiduplah untuk sesama dan bukan hanya untuk dirimu sendiri. Tuhan Yesus suka memberi makan. Pastor melihat sosok pribadi Tuhan Yesus ini, saya contoh. Tuhan Yesus juga suka memperhatikan orang-orang miskin. Orang-orang miskin selalu ada di antara kita. Salah satu alasan kenapa Pastor Andy lebih suka ada di jalanan, di jalan raya, di gang-gang sempit, daripada di mall-mall mewah. Pastor bukan hamba Tuhan, anti mall, tidak. Tapi ini saya cerita hidup saya. Karena ketika Pastor berjalan kaki setiap hari, sudah sisipkan sejumlah uang yang gak terlalu besar. Pecahan 20, kalau ada berkat pecah 50. Ketika jalan di jalanan ketemu orang-orang yang penyapu jalanan, tukang ojek, angkot, atau mungkin ada orang yang susah, Pastor bagikan rezeki itu, berkat itu, menjadi benih buat mereka. Kenapa Pastor lebih suka ke jalan-jalan, ke gang-gang kecil, kadang ke masjid, kadang ke tempat pengajian Quran, kadang ke tempat lansia, jompo. Nanti juga kita mau masuk ke penjara-penjara, dibanding ke mall. Karena kalau di mall, Bapak Ibu,
Mungkin tidak semua atau mungkin hampir tidak ada orang yang mau menerima uang kita. Kenapa? Karena di mall kan orang-orang yang punya semuanya, rata-rata semua punya. Karena orang ke mall tujuannya belanja, shopping. Tentu punya uang, bawa uang. Jadi uang yang Tuhan kasih berkat itu tidak selalu bisa menjadi ladang berkat di tempat yang semua tidak. Tapi kalau kita ketemu penyapu jalanan, bahkan kadang-kadang ada orang tua yang dia hidup dari meminta-minta. Itu yang kita berkati. Kenapa? Kenapa Pastor Andy buat ini? Karena Tuhan Yesus mengajar saya, perhatikan orang miskin. Saya menyadari hari ini di medsos masih ada oknum-oknum yang suka menghina pelayanan Pastor Andy yang Tuhan percayakan ini. Mudah-mudahan mereka disadarkan sebelum terlambat. Sudah sering Pastor ingatkan, jangan. Dalam renungan selalu ingatkan, mari bersatu, saling melengkapi. Kalau terus ujaran kebencian, menghina, berubahlah, lembutkan hatimu sebelum terlambat. Biarlah orang-orang itu lakukan hal seperti itu, kita ingatkan. Tapi sementara hari-hariku saya tidak mau sampai ikut terlarut hal-hal itu. Saya harus tetap fokus melakukan apa yang Tuhan Yesus suka lakukan, termasuk memperhatikan orang-orang miskin. Dan satu lagi, dalam kesempatan ini, Pastor mengajak Bapak Ibu sekalian, perhatikanlah para lansia atau orang-orang yang sudah lanjut usia, seperti misalnya panti jompo atau anak-anak yatim yang ada di panti asuhan, atau orang-orang sakit yang tidak punya biaya. Yang mau berobat tapi tidak punya biaya. Atau orang-orang yang sedang ada di dalam penjara yang menyesali perbuatannya. Perhatikan mereka. Mari, renungan ini kembali Pastor ulang dalam kesempatan yang baik hari ini. Juga memberi respon atas umat Katolik yang merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Mari kita saling mendoakan, karena Tuhan Yesus pribadi yang suka menyembuhkan orang sakit. Mari kita menjadi pribadi yang suka memberi makan sesama. Berarti kita berlomba-lomba traktir. Siapa mau traktir saya? Ya, saya juga dong mau traktir Bapak Ibu, supaya saya juga punya kesempatan memberkati. Amin. Kita mau perhatikan orang-orang miskin. Kan Tuhan pernah bilang, lebih baik ke rumah duka daripada ke rumah pesta. Jadi sama, lebih baik Pastor ke jalan-jalan ketemu orang-orang sederhana daripada ke mall ketemu orang-orang yang datang belanja. Coba kalau orang di mall, apalagi kan mall di IKN Balikpapan kan keren-keren tuh, mewah-mewah. Misalnya dalam mall Pastor kasih uang 20.000. Ini berkat Tuhan. Apaan lu? Emang lu pikir gue orang miskin, gue orang susah? Aduh, malah kita nanti ditolak. Syukur kalau nggak digampar gini. Aduh, iya, karena kebaikan yang kita lakukan salah tempat. Kalau mau berderma, melakukan kebaikan, ya puji syukur. Pastor dapat berkat nih dari yang mewakili umat Katolik. Terima kasih, itu benih yang baik, Tuhan memberkati. Pastor mau memberkati, tapi bukan tempatnya
harus kita pintarlah, cerdaslah dalam hal memahami situasi dan kondisi. Ya, jadi satu, Tuhan suka menyembuhkan orang sakit. Kalau saudara sakit hari ini, berdoa dalam nama Yesus ada kesembuhan. Dua, Tuhan suka memberi makan. Dia bahkan mengenalkan dirinya sebagai Yahweh Yire, Yahweh Jireh. Tuhan yang menyediakan. Tuhan suka memperhatikan orang-orang miskin. Amin. Saya juga. Yang keempat, perhatikan juga lansia, jompo, panti asuhan, orang terpenjara, orang-orang sakit yang butuh pertolongan. In Jesus' name. Saya ucapkan kepada saudara-saudaraku yang terkasih umat Katolik sedunia, selamat merayakan Hari Orang Sakit Sedunia. Kiranya renungan ini, firman Tuhan ini bukan menjadi berkat untuk umat Katolik saja, tapi semua pemirsa dan khusus bagi semua orang-orang yang sedang sakit, yang membutuhkan kesembuhan. In Jesus' name. Tuhan Yesus masih menyembuhkan. Tuhan Yesus selalu setia memberkati kita semuanya. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin buat firman Tuhan. Yes. Sudah terberkati? Amin. Pastor ini juga terberkati. Terima kasih buat kesetiaan Bapak Ibu sudah menyaksikan pelayanan ini, dan benih-benih firman Tuhan ini pasti deh bertumbuh di hati setiap anak-anak Tuhan yang sangat baik, karena kita punya Bapa yang sangat baik. Sudah, jangan bersedih lagi, hapus air matamu, berdiri.